Mengapa apa yang terjadi kemarin pada tanggal berapa tuh 28, 29 ya Agustus ya itu kok mirip juga dengan kejadian pada 98 atau pada misalnya 6566. Maksudnya kalau ada penggantian Kapolri, Kasat juga harus diganti begitu? Ya bukan Kasat aja, kalau bisa Panglima juga. Anda tahu kebijakan Prabowo terakhir ya, bagaimana dia mencoret KSN khususnya yang terkait dengan PIK 2. Iya. Saya berharap pada tanggal 20 Oktober yang peringatan berapa hari ini, 1 tahun. peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh teman saya Rocky Gerung bisa menjadi kenyataan. Bukan reshuffle, tapi akan ada suatu pergantian besar-besaran di kabinet. Ya teman-teman, mari kita lanjutkan diskusi dan bincang-bincang kita yang makin hot di tengah suasana rindang, asri, kediaman Prof. Ikrar. Ternyata memang kalau punya hobi ya Prof ya, pikiran lebih tenang, ya, lebih jernih. Mungkin menteri-menteri kita tuh harus punya hobi Prof. Bukan hobinya untuk memikirkan gimana mengeluh APBN ya Prof ya. Kalau Anda tanya itu, Anda tahu hobi saya waktu masih kecil di Biak, Gerian dari apa? Puskan Bakwa. Itu adalah jalan kaki ke hutan untuk nyari anggrek. Oh, wow, keren-keren ya. Makanya kenapa saya suka Pomasai, dengan Popona. Iya. Karena memang saya dari dulu saya memang tinggal di hutan. Iya, jadi kayaknya nyaman. Tapi ini juga jangan kemudian orang akan bilang, wah, tahun-tahun akan lupa rumah itu. Ini rumah ini bukan. Dari hasil saya sebagai produsen. Ini dari hasil saya ketika masih menjadi tinggi itu di Diki. Iya, iya. Ini buang ini dari waktu saya jadi misalnya research fellow di Kyoto University. Iya. 6 bulan saya di situ. Iya. Gaji saya waktu itu di situ kalau dalam rupiah ya itu 60 juta. Wow. Saya pikir Prof diam-diam jadi komisaris gimana. Saya baru mau nanya kok. Dan Anda juga tadi harus ngomong terus terang ya. Ini juga rumah ini hasil dari security sector reform. Oh gitu, saya aktif di situ. Iya, iya, iya. Dan Anda tahu biayanya itu cukup besar. Ya, itu ya aktivitas Ya. kemudian Bahkan menteri-menteri kita itu kan sekarang juga berpikir gini Bro. Saya belum tentu 5 tahun. Mumpung masih di dalam ya kan, bagaimana caranya kreativitasnya itu memberikan keuntungan. Nah termasuk saya mau balik lagi soal tadi yang Geng Solo itu Bro. Kan Geng Solo ini kan ada 2 versi nih, yang VVIP yang menduduki posisi RI 2 sama yang di dalam kabinet. Yang keluar kan udah banyak tuh Prof. jadi gini, saya menjelaskan ke Sadai. Kalau Anda terpilih menjadi presiden, Anda itu kan bukan cuma legitimate pun ya. Power Anda itu ya, atau kekuasaan Anda itu didasari oleh legitimasi. Dan dengan power dan legitimasi itu makanya Anda punya authority, ya, otoritas. Ya. Otoritas itu terakhir Anda punya juga bisa menentukan siapa menjadi anggota kabinet. Pertanyaan saya, ketika terjadi penggantian pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo, apakah kemudian Prabowo punya hak prerogatif penuh untuk menentukan siapa akan menjadi anggota kabinetnya? Jawab itu dulu deh. Harusnya iya tapi tidak. Harusnya iya. Harusnya iya. Ya. Ternyata tidak. Ya. Tersandera dong. Karena Anda tahu ya, dia udah punya ditentukan oleh Jokowi. Iya. Ini termasuk menteri ini polisi itu. Makanya banyak orang juga mempertanyakan tentang Kapolri ya. Apakah Kapolri itu masuk menjadi anggota kabinet atau tidak? Dan kenapa kemudian tidak juga dilantik pada saat pelantikan anggota kabinet? Tapi kan masuk belakangan nih. Oke. Ya begitulah. Jadi yang saya katakan, inilah dasar dari ilmu politik itu adalah bahwa if you were elected as a president, you have the power based on legitimacy, and that
you have the authority. Otoritas itu penuh ya. Walaupun memang dalam penentuannya Anda bisa saja melakukan kompromi politik, tapi Anda lah yang akan menentukan. Ya. Ternyata otoritas Prabowo nggak tunggal ya. Oh, Pak. Anda bisa sebutkan aja pada saat itu kabinet pertama dari Prabowo Gibran itu siapa aja gitu ya. Satu contoh misalnya bagaimana Jokowi sudah menentukan si A, si B, si C, dan sebagainya itu duduk di kabinet. Termasuk Sri Mulyani. Termasuk Sri Mulyani. Tapi saya ingat Tapi kan Sri Mulyani jangan salah ya. Sri Mulyani itu bukan kemudian apa istilahnya itu juga Jokowi yang menentukan, tapi kan karena memang ada permintaan dari luar ya, karena biar bagaimanapun dia adalah orang yang masih dipercaya oleh Bank Dunia dan juga IMF ya, dan juga tentunya negara-negara luar ya untuk menjadi Menteri Pangan gitu. Dan makanya kemudian Sri Mulyani masih tetap mau pilih kabinet Prabowo Gibran. Tapi kemudian terpental dan ada beberapa nama yang dianggap sebagai geng Solo mulai keluar dari kabinet. Kira-kira setelah ini? Ya, jadi gini ya. Saya tweet aku dari awal Idul Fitri dulu lah ya. Siapa yang dimaksud dengan geng Solo yang tadi dikatakan sebagai inner circle ya, atau kemudian geng Solo tapi dia terlalu apa nih longgar lah. Tapi kalau yang dalam inner circle kan Anda bisa lihat ya. Saya akan datang waktu Idul Fitri ke Solo. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa dia itu bos saya, mantan bos saya, tapi enggak, dia itu masih bos saya. Kalau saya begitu ya, kalau Anda mengatakan seperti itu, saya sebagai Presiden Prabowo, langsung saya ganti. Kenapa? Karena Anda masih punya loyalitas ganda. Satu masih loyalitas kepada mantan Presiden, yaitu Jokowi, dan kemudian baru Anda loyalitas ke saya. Dan kalau udah begitu, siapa yang nanti akan Anda ikuti omongannya gitu ya. Nah, Anda lihat ya, sampai detik-detik sebelum tanggal 4 Oktober, Jokowi masih merasa bahwa dialah masih memiliki suatu kekuatan yang above ya, di atas dari kekuatan seorang presiden yang bernama Prabowo Subianto. Nah, makanya ketika tanggal 4 Oktober itu, ketika Jokowi datang ke Kertanegara, itu yang kemudian terjadi suatu perubahan besar. Dan buat saya, maafkan ngomong terus lah, buat saya itu Jokowi ini benar-benar merusak pikiran Prabowo. Kenapa? Kenapa begitu? Anda bayangkan ya, besok itu adalah hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Ya. Dan ini akan banyak itu acara. Iya. Dari sorotan. Ya, bukan. Dari itu kan ya, sorotan internasional ya. Saya aja waktu itu was-was juga, mudah-mudahan nggak ada kecelakaan di dalam ulang tahun TNI. Karena tadi itu kan banyak, ada yang play pass, ada yang defile, ada yang mona, akhirnya dari kecelakaan paling ada 2 orang anggota PMT serta wafat kalau saya. Nah, macam-macam ya. Ini kemudian datang seakan-akan dia hanya mengatakan bahwa saya cuma datang ke rumah Kertanegara hanya mengatakan bahwa saya siap menghadiri hari ulang tahun TNI besok. Apa yang terjadi? Ternyata dia nggak datang. Maksud saya begini, berarti dia berbohong. Berbohong mengenai satu, apa urgensi dia datang ke rumah Prabowo Subianto 4 Oktober 2025 kemarin. Kemudian katanya dia cuma ngomongin soal siapa dia menghadiri ulang tahun, tapi ternyata banyak lain-lain. Dan kemudian kita juga tahu tidak sedikit kemudian analisis termasuk Yusuf saya yang kemudian mengisi bahwa saya ini udah berani mengatakan tidak ada. Oke. Ada. Artinya pada saat pertemuan itu ada yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo begitu. Dia kemudian ditolak. Sehingga nggak jadi datang dong besoknya. Jadi gini ya, di dalam YouTube saya kan Anda lihat kan paling tidak ada 6 poin yang dibicarakan Prabowo dengan Pak Jokowi. Jokowi. Satu tentang ijazah, yang paling nggak Prabowo mengatakan nggak bisa lagi saya bantu Anda karena memang yang namanya
baik Anda maupun anak Anda itu memang tidak punya ijazah yang seperti Anda katakan ya. Ya kayak itu Gibran tuh gila loh ya. Waktu dia sama wawancara sama Najwa Shihab ya. Dia tunjukkan kan, ini lihat nih foto nih ijazah nih saya tuh. Akhirnya sekarang kan dibongkar bahwa ini lehernya itu tempelan dan foto yang dia megang ijazah itu ternyata kok tangan dia ada 2 dan sebagainya dan Editan. sebagainya. Kemudian ada tulisan the son of the Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, nggak taunya itu terjadi pada 2010 ya. Dan 2010 kan Jokowi masih wali kota Solo. Ya hal-hal sepanjang itulah akhirnya terbongkar ya. Jadi satu ya, kemudian persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme bahkan bukan cuma di keluarga Jokowi tapi juga di oligarki ya, termasuk KSN. Anda tahu kebijakan Prabowo terakhir ya, bagaimana dia mencoret KSN khususnya yang terkait dengan PIK 2 ya. Itu kan baru awal. Walaupun kita mudah-mudahan ini benar ya, jangan kemudian main-main gitu kan. Kemudian apalagi ya, macam-macam ya. Kemudian bagaimana yang namanya BUMN juga mau dibersihkan gitu kan. Kalau mau bersihkan berarti nanti semua orang Jokowi, Geng Solo yang masuk ke sebagai komisaris di BUMN itu pada era Erick Thohir pasti akan dibersihkan. termasuk Erick Thohir nggak? Erick Thohir mungkin dia akan mundur, apalagi dia kemarin kita tim nasional kita akhirnya nggak masuk ke Piala Dunia ya. Berarti Prof, kira-kira dalam waktu dekat ini ada reshuffle nggak? Saya berharap pada tanggal 20 Oktober yang peringatan tinggal berapa hari ini, 1 tahun. peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh teman saya Rocky Gerung bisa menjadi kenyataan. Selama ini kan Rocky selalu mengatakan, pokoknya kalau gue ngomong sesuatu tuh pasti akan terjadi. Mudah-mudahan ya. Walaupun Rocky mengatakan bukan reshuffle, tapi akan ada suatu pergantian besar-besaran di kabinet. Walaupun ini sebetulnya sudah terjadi secara bertahap ya. Diawali dengan misalnya pemecatan Wakil Menteri Tenaga Kerja ya. Iya. Pergantian besar-besaran ini maksudnya jumlah yang diganti ini besar, banyak, atau jabatannya yang levelnya besar? Kalau buat saya, jabatan-jabatan di kementerian-kementerian strategis yang masih didukui oleh orang-orang Jokowi. Kalau Anda tanya sama saya, siapa yang Anda pilih untuk diganti duluan? Bahlil. Oh iya, kenapa Bahlil? Nothing to do dengan persoalan di UI, karena saya alumni di UI. Iya. Nothing to do juga dengan dia misalnya ketua umum Partai Golkar, bukan itu. Tapi sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Anda bisa lihat bagaimana kerusakan persoalan hilirisasi nikel, hilirisasi tambang ya. Bagaimana itu yang namanya kerusakan dan juga korupsi di situ. Kemudian bagaimana dia mengatur Pertamina ya, dan kemudian memaksa SPBU swasta asing itu kemudian membeli minyak dari Pertamina. Yang katanya ini presiden udah setuju bahwa ini dinaikkan dari kadar etanol 5% menjadi 10%. Padahal Anda tahu kalau misalnya Anda pakai bensin yang dipasang etanol, mesin mobil Anda, whether you like it or not, ini akan cepat haus. Iya, saya sih sebenarnya jarang menggunakan SPBU plat merah, Prof. Tapi sekarang nggak ada pilihan. Iya, saya terus terang ya, saya pakai Shell. Tapi sekarang mau pakai apa coba? Tapi berarti statement Prof tadi akan membuat kita menunggu paling cepat 20 Oktober akan ada reshuffle atau setelah itu. Berarti saya berharap, saya nggak pernah matiin handphone, Prof. Handphone saya 24 jam nyala nih. Nunggu panggilan. Nunggu. Ya apa aja lah. Prof, kita ngeteh lagi, Prof ya. Oke. Kami segera kembali. Ya, teman-teman, mari kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih ngobrol dengan Prof Ikrar Nusa Bakti dan ada satu Prof yang perlu kita
kupas tuntas peristiwa unjuk rasa kerusuhan yang mengakibatkan nyawa hilang, itu kan TPF-nya nggak jelas sampai sekarang. Ya. Tim pencari fakta atau tim pencari fulus, saya nggak tahu nih. Bagaimana Anda melihatnya, Prof? Jadi begini ya, yang jelas ya, tim pencari fakta yang akan dibentuk oleh negara atau kemudian juga tim yang juga akan dibentuk oleh teman-teman aktivis HAM dan juga ada beberapa lembaga hak asasi manusia yang akan udah berkumpul soal itu ya. Itu memang harus bisa saling bekerja sama. Ya. Dan ini ya, kenapa ini penting ya? Dan Prabowo juga nggak bisa kemudian mengatakan bahwa ini nanti laporannya mudah-mudahan selesai sampai akhir tahun. Kalau ini sampai akhir tahun dan kemudian ini didahului oleh reformasi sektor keamanan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, ini tentunya nggak match. Makanya beberapa teman ya, aktivis dari baik HAM dan demokrasi itu mengatakan bahwa yang namanya, saya beri contoh ya, evaluasi mengenai apa yang terjadi pada Agustus seperti yang dikatakan oleh Polri ya, bahwa ini terjadi kerusuhan dilakukan oleh orang-orang ini dan kemudian jangan ditangkap sekian orang yang sudah dibebaskan sekian orang, itu nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena nggak tahu ya, pada peristiwa-peristiwa antara 25, 26, 27, 28, 29 itu kan juga aktornya beda-beda. Ya. Yang ingin saya katakan ya, seperti yang kasus misalnya rumah Sri Mulyani di ini, kemudian rumah beberapa anggota DPR kita juga bukan cuma dijarah tapi juga dihancurkan ya. Itu kan bukan dilakukan oleh mereka-mereka yang dalam tanda kutip adalah aktivis mahasiswa ataupun aktivis buruh. Tapi ada pelaku-pelaku yang sangat kecil jumlahnya, tapi kemudian benar-benar terorganisir, benar-benar under control ya, dan kemudian siapa juga yang melakukan apa istilahnya itu komando ya, ada semuanya fotonya Bung ya, bukan foto tapi videonya ya. Saya beri contoh misalnya waktu rumah Sri Mulyani mau digeruduk ya, Anda bisa bayangkan itu dari jam 1 kemudian tiba-tiba baru jam 3 kan, dan Sri Mulyani ini bukan main-main ya, dia udah ngeliat loh, kok tiba-tiba rumah saya kok masuk ke dalam daftar gitu kan. Dan kemudian dia minta bantuan pada Menteri Pertahanan. Ya, nggak main-main loh, Menteri Pertahanan. Tapi kok kemudian nggak dapat bantuan, makanya dia bilang ya udah kalau emang begini aku mundur aja. Orang aku aja sebagai menteri aja nggak punya keamanan. Bantuan keamanan apalagi yang lain. Dan kita juga tahu ya bahwa dari hasil pantauan yang tadi saya katakan investigative reporting dari teman-teman baik itu media massa ataupun teman-teman aktivis mahasiswa ataupun aktivis buruh, dan juga kemudian juga yang dilakukan oleh orang-orang melalui media-media sosial, itu patternnya itu jelas Bung. Patternnya, oh ada orang yang pakai ini punggungnya kok bajunya putih gitu kan, dan ini yang sebagai pemberi komando dengan misalnya teriakan Kode-kode ya. Kode-kode. Harusnya nggak perlu TPF dong ya? Oh perlu. Bukannya sudah terang benderang? Nggak bisa, biar bagaimanapun kita juga harus tahu ya, karena harus dibuka nih maksudnya. Maksud saya ya, mengapa apa yang terjadi kemarin pada tanggal berapa tuh 28, 29 ya Agustus ya, itu kok mirip juga dengan kejadian pada 98 atau pada misalnya 6566 ya. Itu yang kemudian kita harus membuat suatu analisis yang pas dan juga tentunya penelitian kajian yang pas ya. Berarti itu kemarin skenario yang gagal dong. Bukan skenario yang gagal. Kalau pada 98 itu kan cuma bahwa mahasiswa ya, itu kan baru punya handphone. Handphone pada saat itu belum ada videonya. Betul. Ya, satu SMS lah ya. Masih SMS ya. Dulu yang namanya televisi
itu baru ada 1 atau 2 televisi swasta, RCTI dan SCTV. Dan dua-duanya milik anaknya Soeharto. Betul. Ya. Tapi sekarang banyak yang independen. Media sosial. Media sosial. Ya. Makanya kemudian kalau Anda perhatikan, kenapa Komdigi masih mempertahankan bahwa yang namanya pembukaan data pribadi itu jangan sampai dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi dan katanya Komdigi ini tidak melanggar kebebasan pers. Iya, itu kan yang dikasih kan cuma pers aja. Tapi pers sekarang itu kan ada yang resmi, ada juga yang dilakukan oleh individual atau masyarakat yang namanya itu media sosial. Walaupun kita juga harus hati-hati ya dengan media sosial. Ada yang hoax ya, Betul. ada yang full dengan negatif campaign, ada yang black campaign dan sebagainya. Makanya ini kan Prof. Komarudin Hidayat juga mengatakan hati-hati. Hati-hati ya. Kita ya. Tingkat literasi kita harus lebih ditingkatkan sih, Prof. Tapi yang jelas kalau kita bicara mengenai yang tadi saya katakan reformasi kepolisian, ini bukan cuma pergantian Kapolri, tapi juga reformasi baik itu struktural, kemudian kultural, kemudian fungsional dan sebagainya. Tapi ini juga harus sejalan dengan reformasi TNI. Sebab polisi pasti nggak mau dong. Sendiri Kok doang. gue yang direformasi, sementara TNI masih terus melakukan militerisasi. Ya. Maksudnya kalau ada penggantian Kapolri, Kasat juga harus diganti begitu? Ya bukan Kasat aja, kalau bisa Panglima juga. Karena biar Karena sekarang lagi bagaimanapun Matra Darat ya. kita tergantung aja nanti apakah masa usia mereka itu memang sudah memenuhi syarat. Kemudian juga yang harus kita lihat ya, kita ini ingin agar yang namanya nanti kajian itu akan menghasilkan suatu kesimpulan. Ini loh beberapa aktor yang melakukan kegiatan itu, dan ini loh yang kemudian rekomendasi yang harus dilakukan supaya apa? Supaya peristiwa ini jangan lagi terulang, Bung. Masa kita setiap 20-an tahun sekali akan kemudian kembali lagi mengulang bahwa yang namanya politik dan keamanan kita itu masih menjadi satu yang sangat penting, ya. Dan kita tidak pernah maju untuk naik kelas dari misalnya yang namanya itu demokrasi prosedural, ya, untuk kemudian menjadi demokrasi yang esensial, yang benar-benar paham. Saya dengar kabarnya kantor-kantor pemerintahan sekarang lagi banyak yang kosong, Prof. Karena eselon 1 ke atas lagi magang ke Nepal katanya. Anda menggunakan kata Nepal nanti jangan-jangan. Ya silakan ditafsirkan sendiri. Saya selalu mengatakan I hope it will not happen like in Nepal. Walaupun saya harus mengatakan pada Anda, ingat ya, di Nepal itu kenapa militernya itu tidak kemudian mengambil alih kekuasaan for the whole time, ya, sampai kemudian pemilu, karena Nepal adalah negara jajahan Inggris, di mana militernya itu mengikuti apa yang disebut dengan civilian supremacy. Makanya begitu itu selesai, langsung dibiarkan rakyat. Urusan sipil itu. Urusan sipil. Militer tidak. Dan Anda tahu ya, ini adalah suatu inovasi baru dalam pemilihan umum ya. Tidak perlu bikin KPU-KPU-an, tapi kemudian pakai aplikasi ya. Dan kemudian siapa yang ini. Dan nggak ada yang ribut. Iya. Itu yang juga harus kita pelajari. Nggak ada proyek-proyek pengadaan ya. Betul. Nggak perlu ada pengadaan kotak suara. Itu yang tidak disukai di sebuah negara sana aja, Prof. Yang kemudian juga misalnya TNI dan Polri nggak harus masuk ke comberan, masuk ke laut, masuk ke sungai-sungai yang becek gitu, atau jalan-jalan becek untuk menyelamatkan logistik. Gitu. Prof, ini kan nama podcast kita ini Mencintai Indonesia. Ya. Mencintai itu salah satunya memberikan kritik yang konstruktif kan. Tapi setidaknya banyak hal yang bisa saya dapat dari Prof hari ini. Cuma untuk menutup bincang-bincang kita ini, Prof mau ngomong apa kalau ketemu Presiden Prabowo? Presiden lagi sendiri nih tanpa wapres nih. Saya akan mengatakan
bahwa Anda adalah presiden. Apakah kemudian mau banyak kritikan dia terpilihnya sebagai apa? Tapi yang jelas sekarang Anda itu adalah presiden, kemudian mendapatkan legitimasi terbanyak dari rakyat dan Anda punya otoritas. Janganlah Anda kemudian mempermalukan diri Anda sendiri masih di bawah bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo. Satu. Kedua, Anda tahu Republik ini luasnya berapa, ya? Penduduknya 286 juta jiwa dan Anda harus memilih apakah Anda akan memberikan racun di tangan kiri Anda, yaitu tetap mempertahankan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Anda, atau kemudian Anda memberikan madu kepada rakyat Indonesia ya, untuk kemudian menjadikan Indonesia inilah negara besar, berdaulat, yang kemudian bisa maju bukan terbatas pada 2045, tapi sampai kiamat. Dan kita benar-benar maju menjadi negara yang adil dan makmur dan kemudian berkedaulatan penuh baik di dalam negeri maupun internasional. Anda sudah sangat baik dalam melakukan sebagian dari diplomasi internasional Anda, tapi cobalah tunjukkan pada rakyat bahwa Anda adalah presiden yang memiliki suatu kekuasaan penuh terhadap rakyat Indonesia. Oke, terakhir Prof. Dari Rapor. Ini 1 tahun nih pemerintahan nih. Rapornya Kabinet Presiden Prabowo Wapres Gibran ini nilainya berapa nih? Kalau 5 ke bawah merah, 6 ke atas hitam. Gini ya, kemarin saya juga melakukan waktu salah satu YouTube saya kan juga waktu ngomongin soal si Bahlil ya, itu kan rupanya ada yang melakukan suatu survei ya. Iya. Saya lupa namanya tuh, kalau nggak salah apa survey and consulting gitu kan. Dan dia naruh kan ada beberapa orang yang dapat angka dari 72 scoringnya sampai 85 kan, kemudian ada yang dia bawa 72 sampai ke 60-an ya, baru kemudian ada yang orange, ada yang merah. Tapi saya tentunya nggak berani untuk ngasih angka merah. Kenapa nggak berani, Bro? Biar bagaimanapun yang namanya kita ya harus paling enggak memberikan suatu harapan. Oke. Ya, bukan cuma kepada pemerintah, tapi juga kepada masyarakat. Sebab kalau kita langsung kasih merah, itu namanya tidak memberikan suatu harapan. Kita yang boleh kasih merah cuma Anies Baswedan kan. Kalau itu Prof kan dulu. Sekarang kalau buat saya ini angkanya sudah sampai ke 6,5 lah paling enggak ya. 6,5. 6,5. Dan karena itu kalau misalnya Prabowo ingin menggenjot misalnya bagaimana gerak dari anggota kabinet, satu tadi ya, selesaikan penyelesaian pembersihan terhadap orang-orang Jokowi. Ya. Kemudian Anda juga harus memperhatikan ya, apakah kemudian kabinet ini akan berjalan dengan baik atau tidak. Anda juga harus berpikir mengenai apakah kabinet Anda itu benar-benar kabinet gemoy, ya, atau kemudian kabinet yang nanti masih bisa dilangsingkan lagi ya, apabila situasi sudah mulai membaik. Membaik itu maksud saya dia itu udah benar-benar memegang kedaulatan, kekuatan di dalam pemerintahan dia. Oke, kita tunggu Prof. Ya. Mudah-mudahan hadiah ulang tahun 1 tahun Kabinet Presiden Prabowo ini rapornya makin hitam terus ya. Oke. Mudah-mudahan. Prof Ikrar, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan ngeteh kita. Jangan kemana-mana teman-teman. Tetap bersama kami untuk menyaksikan diskusi-diskusi lainnya. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia.